teman-teman bikin solusi itu, people might want to use it gitu kan, but do they wanna pay it gitu kan? Apakah mereka mau bayar, dan kalau mau bayar seperti apa gitu. Halo teman-teman semua, welcome back to Bisa-Bisa Podcast by Binus Startup Accelerator. Masih bersama saya, Elga Teresia. Nah, sekarang kita udah masuk season 2 nih, dan agak berbeda dari season sebelumnya. Kalau di season 1 itu kita banyak ngobrol dengan startup-startup yang sudah pernah join di program kita. Nah, di season 2 ini kita akan lebih banyak ngobrol dengan investor atau VC. Itu jadi harapannya teman-teman nanti bisa dapat perspektif lebih lagi mengenai gimana sih investor menilai startupnya. Jadi teman-teman bisa lebih prepare dan hopefully pitch deck teman-teman tuh nggak hanya nyangkut di inbox-nya si VC ya. Dan hopefully bisa dapat panggilan dan bisa maksimal lah ya nanti interviewnya. Oke, nah di episode kali ini kita kedatangan seorang associate dari Antler Indonesia, yaitu Pak Ainaya Tama atau kita panggilnya Pak Tama. Halo Pak Tama. Halo. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak? Pagi ya, terima kasih teman-teman udah mengundang. Ya, kita yang terima kasih juga Pak udah sedia untuk ngobrol dengan kita di pagi hari ini. Nah, mungkin Pak Tama bisa kenalan dulu kali ya dengan teman-teman ini. Gimana sih dulu awalnya bisa terjun ke dunia visi ini, atau gimana bisa masuk Antler waktu itu tuh? Oke. Ya, mungkin first of all, ya kayaknya manggilnya langsung nama aja kali ya, nggak usah Oke. Pak, karena ya inilah ya, memang di kita jarang budaya kayak gitu. Tapi ya Oh, sip. anyway, iya. Jadi perkenalin, nama aku Tama, aku sekarang associate di Antler. Sebelumnya pernah punya pengalaman juga. Jadi kalau misalkan pengalaman kerja sih 2 kali, ada 2 company ya, dua-duanya VC ya. Pertama Antler, terus sebelumnya di MDI Ventures gitu. Kalau Antler sendiri ini baru masuk di awal tahun kemarin, sementara di MDI itu udah dari tahun 2020 ya, di Juli sampai ya early 2022 tadi ya, sebelum pindah ke Antler. Nah, sebelumnya sendiri aku baru lulus nih dari kampus itu tahun 2019, dan pas lagi tadi mungkin udah sempat ngobrol-ngobrol ya sebelum kita mulai. Sebelum masuk ke dunia karir itu aku sempat bikin bisnis lah ya. Mungkin bukan startup juga, tapi bisnis manfaatin underutilized asset yang kita keluarga punya gitu ya, untuk bikin coworking space. Nah, in fact coworking space itu salah satu first gate ya, di mana saya waktu itu baru kenal gitu sama tech ecosystem, startup, mungkin fundraising juga dan lain-lain. Dan dari situ mungkin kebangun interest-nya, whatever I'll be doing in the future, mungkin pengennya deket sama tech ecosystem gitu kan. Dan ya fortunately sekarang bisa punya pengalaman di Antler gitu sih. Sebelum-sebelumnya juga mungkin kalau misalkan internship experience pernah di ini juga ya, di startup juga, pernah di manajemen consulting juga. Jadi itu sih kalau background terkait ininya karir gitu ya. Cuman outside of that mungkin aku sendiri hobinya gitu ya, mungkin buka Twitter, scrolling Twitter, macam-macam ngomongin apa aja. Dan sekarang kalau teman-teman lihat tech ecosystem pun lagi populernya tuh shit posting gitu justru. terkait tech gitu. Nah, dari situ pun banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil bahwa oh ya, this is the real thing happens gitu ya in the
ekosistem, misalkan kayak sekarang ngomongin lagi winter crypto, terus lagi bahkan pendanaan di startup pun lagi ini juga ya, lagi mandek juga kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin a good way to start for you guys to understand the ecosystem juga gitu sih. Iya. Jadi akun-akun posting itu juga jadi banyak bahan lah ya sekarang gitu di Twitter Iya. tag boom Iya. atau di Instagram itu e-commerce. Betul, betul, betul. Iya, iya. Ini background-nya Tama menarik ya, jadi cukup lengkap, ada dari sisi startup-nya, dari visi, bahkan dari enabler-nya lah ya, atau supporting-nya kalau kita bisa bilang tuh, co-working space. Tapi dulu berminat untuk menjadi visinya itu setelah buka co-working space itu ya, bukan dari kuliah, oh nanti lulus mau join Iya, visi gitu. jadi kayaknya ya sebelum ya maksudnya at least the early days gitu ya kan kita kan juga sekarang ini masih belum the ekosistem juga masih belum mature ya. Dalam arti visi, tag dan lain-lain itu baru muncul at least baru terkatalis gitu ya bahasanya setelah kemunculan unicorn kita itu Gojek, Tokopedia dan lain-lain. Jadi pada saat itu pun industrinya itu kita belum banyak ngerti juga gitu, jujur pas aku masih kuliah pun aku kayak nggak tahu gitu kan, bahkan I don't know what I don't know gitu loh. Jadi kan kalau terkait visi sendiri gitu ya nggak tahu lah gitu di situ apa sih pendanaan tuh kayak gimana dan segala macam. Nah, lebih masuk ke detailnya itu tadi ya, pertama pas bikin co-working space, di situ ada beberapa tenan startup juga yang dapat pendanaan. Kalau nggak salah waktu itu ada cicil.co.id, itu tuh kayaknya pernah dapat pendanaan entah dari East Venture atau dari mana gitu ya. Pokoknya dari salah satu visi gitu, sorry mungkin perlu di ini juga. Nah, tapi dari situ pun yang ada di sana kan yang mostly ngantor kan pegawainya ya, bukan founders pada saat itu. Di situ juga belum terus ngerti banget atau gimana, tapi yang waktu itu agak beda tuh, loh mereka investasi tapi ngambil persentase itu sedikit, 5%, 10%, 3%, kayak gitu kan. Nah, di situ baru aku rada hah kok gitu sih gitu kan, nggak ngerti gitu kan pada saat itu. Karena yang aku tahu biasanya kalau misalnya investasi itu dia seringnya minta majority gitu kan, karena anggapannya resiko paling besar itu ada di investor gitu kan. Nah, dari situ baru aku mulai ngertinya banget itu pas internship. Waktu itu internship di startup juga, yaitu di salah satunya di Noteflux, ada dia bikin AI vision yang bisa untuk apa namanya, face recognition, license plate recognition kayak gitu, mungkin teman-teman bisa cek. Nah, di situ baru aku nanya-nanya tuh, karena di situ bisa lumayan dekat juga sama foundernya. Terus jadi aku nanya-nanya, oh kayak gini ya. Barulah ngerti, dan setelah itu habis internship lagi baru daftar-daftar tuh di venture capital gitu sih. Iya. Tapi ngomong soal venture capital, di luar sana juga masih banyak yang belum ngerti sebenarnya visi itu apa sih. Mungkin kan banyak dengannya gegap gembita funding itu kan, visi menggelontorkan dana berapa gitu, berapa Ya, juta dolar atau berapa ratus ribu dolar. Tapi sebenarnya visi ini kerjanya apa sih, kesehariannya tuh kayak gimana? ya mungkin kan sebenarnya gini sih, untuk lebih gampang memahaminya sendiri. Jadi bisnis itu kan butuh financing ya. Either itu bisa dari your own pockets, atau itu bisa dari bank, atau itu bisa dari ya beberapa instrumen lainnya lah ya. Nah, visi sendiri itu salah satu instrumen pendanaan sebenarnya kan. Tapi kita masuknya itu bukan debt financing, tapi lebih ke equity financing. Jadi kita gampangnya sih kita beli sahamnya teman-teman gitu kan. Kalau misalkan teman-teman bikin satu startup A gitu, atau saya bikin company A gitu.
pastinya butuh pendanaan dong kalau mau nge-scale, mau grow gitu kan, untuk bayar orang lah, biaya marketing lah, dan segala macam gitu kan. Nah, dari situ visi sendiri itu dia beli sahamnya teman-teman nih. Kita beli ya sahamnya 5%, 10% kayak gitu untuk teman-teman pakai buat teman-teman grow gitu. Jadi paling gampangnya seperti itu. Nah, tapi tadi ya gegap gempitanya itu mungkin orang nggak paham kalau misalkan cara monetize-nya kita gimana sih, kok ngasih duit Iya. gede banget gitu Kayak kan. nggak habis uangnya ya. Kayak uangnya nggak habis segala macam. Nah, sebenarnya kita kalau sebagai operating VC ini jadi kalau VC sendiri ada dua partner ya. Ada general partner sama limited partner. Di mana maksudnya kalau yang ngasih duitnya itu gampangnya si LP ini, yang nge-runningnya itu GP. Kita nih visinya kalau teman-teman di public stock market mungkin bisa melihat reksadana gitu ya misalnya. Nah, reksadana sendiri kan ada yang mengelola, nanti kita yang jadi fund source-nya. Nah, kalau misalkan apa namanya visi sendiri itu ada yang namanya LP-nya ini atau ya investornya. Jadi kita ngelola duit ya, mungkin duit ya ultra high net worth individuals gitu ya, untuk dimasukin ke untuk beli saham-saham di startup-startup. Nah, duitnya nggak habis-habis ya karena memang biasanya ultra high, karena gini kan, aset di startup sendiri itu highly illiquid aset, tapi the returns itu paling gede. Kayak contohnya nih, at the early days Facebook itu pernah diinvest kan sama Peter Thiel 500K for 10%, I don't know the percentage gitu kan. And then turns out dia jadi multi-billion company gitu kan. Sekarang market cap-nya ada di sekitar 550 bill atau 70 bill gitu kan. Nah, untuk Peter Thiel sendiri pada saat itu ngasih 500.000 for 10%. Terus ends up si Facebook itu segede itu. Ya dia dapat capital gain gitu kan, yang berkali-kali lipat dari apa namanya, dari fund yang dia kasih. Kelihatannya gede, tapi understanding this is a very high growth company, ya pastinya ada kemungkinan bahwa ini bisa jauh lebih gede lagi dari apa yang kita kasih gitu sih. Jadi visi sendiri kerjanya kayak gitu. Nah, bukan berarti kita di sini tuh ngasih pendanaan tuh hibah gitu ya, ngasih aja gitu kan. Enggak, cara kita pengen untungnya itu dari capital gain tadi setelah kita inject the money, and then the company valuation going up. At the end of the day kita bisa exit si VC itu. Pada saat exit itu berarti expectedly bisa berkali-kali lipat dapatnya dari investasi awal kita gitu sih. Iya, oke. Jadi singkatnya visi ini sebenarnya pengelola dana juga ya. Yes. Ada sekelompok orang atau institusi yang taruh uangnya di visi ini, dan visi inilah yang melihat startup mana yang potensial dan dapat saham-sahamnya itu. Hopefully nanti nilai sahamnya akan jauh berkali-kali lipat gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang Tama ini kan di Antler nih. Apa sih bedanya Antler dan visi-visi lainnya gitu? Oke, nah jadi gini, kalau misalkan landscape-nya sendiri visi itu ada macam-macam jenis, dibagi dari stage-nya gitu ya. Ada yang, jadi kalau kita bikin kurva gitu, yang paling beresiko itu kan yang paling early banget tuh, yang nggak punya revenue, nggak punya produk, bahkan belum punya co-founders atau kayak gimana, itu kan resikonya paling tinggi, tapi return-nya bisa jadi paling gede gitu kan. Makin ke sono itu ada mungkin C2 atau series A, series B, series C, series D. Itu apa namanya, resikonya juga gede sih masih, tapi lebih rendah gitu kan dari yang seed atau pre-seed gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ada visi yang
dia fokus di series later stage bahasa kita gitu kan, ada yang more earlier stage gitu. Nah, bedanya Antler sama teman-teman visi yang lain, kita ini paling early stage gitu bahasanya. Oh, oke. Jadi teman-teman sendiri tuh bisa join Antler itu as an individuals, bahkan belum ada ide sama sekali. Justru datang ke Antler ini bisa nyari co-founders di dalam cohort. Jadi kita bikin semacam platform lah ya untuk teman-teman bisa ketemu sama co-founder lain yang sama nih pengen kickstart dia karir to build a company gitu kan. Terus ketemu di sana, ngide bareng di sana sambil ada coaching ad hoc support dan lain-lain. Terus at the end of the day dari program kita yang total itu 3 bulan, pada saat programnya habis itu teman-teman diminta untuk pitching ke investment committee kita. Dan dari situ kita decide bisa nggak timnya teman-teman ini baru ideation ini bisa dapat investment atau enggak gitu kan. Model kayak gini udah kita jalanin di 20 lebih lokasi di seluruh dunia dan udah punya combine portofolio itu ada 500-an gitu sih. Nah, itu bedanya. Kalau teman-teman visi yang lain mungkin kepengen teman-teman udah punya tim, udah punya deck, udah punya data room. Nah, dari situ teman-teman kasih ke mereka, lalu mereka due diligence, bahasanya kan, mereka due diligence. Lalu dari due diligence itu mereka decide pengen lanjutin investment atau enggak. Baru setelah dapat investment, baru mungkin ada portfolio support ya. Seperti kayak apa namanya, mungkin dikonekin sama right connections dan lain-lain. Tapi prosesnya visi pada umumnya seperti itu. Jadi teman-teman ngasih deck, lalu itulah ya. Lalu mereka due diligence, ya meeting, series of meetings dan lain-lain gitu ya. Iya, unik banget ya Antler ini. Jadi even sebelum startup itu ada wujudnya gitu ya, Ya, baru betul. as individu gitu. Itu gimana Antler nilainya? Oh oke, kamu boleh join kayak semacam program inkubator jatuhnya ya. Karena kan di Ya, situ ada matchmaking co-founder, bahkan betul. brainstormingnya di situ. Itu gimana Betul. Antler memutuskan siapa yang diterima, siapa yang ditolak? Ya, kalau misalnya balik lagi ya, sebenarnya kan indikatornya sendiri kalau misalkan visi-visi lain mereka udah lihat produk, business models, revenue, attractions, dan macam-macam lah ya, business models juga gitu kan. Nah, kalau kita kan pure ke yang kita lock nih kan foundersnya atau orangnya gitu ya. So that's why for Antler itself kita lebih nge-analyze foundersnya itu sendiri, apakah dia punya engagement atau pengalaman yang cukup terkait produk atau industri yang mau dia crack as an industry. To begin with kayak gini, mungkin yang join ke Antler sendiri itu plus minus atau average working experience mereka itu plus 8 years gitu ya. Jadi misalnya dia sebelumnya udah kerja di high growth startup mana gitu ya, di Gojek atau di mana, ketemu problem di situ, terus oh iya pengen nge-crack the solutions dan lain-lain gitu kan. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan ya untuk teman-teman misalkan yang fresh grad atau gimana, tapi kita pengen lihat bahwa teman-teman tuh ngerti dan understand, nggak usah semua startup in general gitu ya, tapi lebih ke oh ya apa namanya, ini aja, misalnya salah satu industri ini ngerti banget, terus pengen nge-crack solutions di salah satu industri itu. Nah, kalau misalkan dirasa oh ya ini experience-nya enough, terus understanding-nya bagus, terus juga mungkin pernah making something that turns into actionable solutions yang emang kita lihat oh ya dia ini potensial untuk jadi startup founders, ya kita on board tuh ke dalam si program kita sendiri gitu. Ya, jadi sangat menekankan kualitas foundernya ya? Iya, menekankan kualitas foundernya betul. Karena yang kita lock, yang kita bisa lakukan due diligence ya di sana gitu kan ya. Makanya itu tadi dan
ini juga ya, kan ada 2 jenis co-founders yang kita harapin itu ya tech sama business side lah ya gitu. Mungkin ada agak beda ya, mungkin kalau di tech lebih ke previous tech ininya, tech artefaknya yang Chemicalnya lah pernah dia ya. bikin. Kalau misalkan yang bisnis mungkin tadi industri apa yang pernah dan interested sama industri apa gitu. Tapi berarti karena itu very early, berarti effort yang Antler berikan juga pastinya sangat besar ya, lebih besar daripada untuk startup yang emang udah ada produk, bisnis modelnya udah jelas gitu. Ya. Nah, itu gimana tuh cara Antler membimbing startupnya, dan gimana juga Antler biasanya ngasih advice terkait bisnis model ya? Iya, tentunya kalau benar gitu untuk kita ini kan bisa dibilang meng-onboard orang yang belum punya bisnis atau apa Ya. itu kan sangat ini ya, mungkin harus ngebantuin banget dari awal kayak gitu. Cuman tadi given mungkin orang itu udah punya experience yang bagus atau apa, jadi kita bisa agak sedikit santai nih untuk masalah understanding dia dalam nge-crack satu problem. Tapi benar tadi untuk kayak masalah persoalan business model atau cara mereka bikin ini ya, bikin projections atau terus mungkin the right go to markets yang tepat untuk solusi yang dia mau bikin, itu perlu banget ini ya, apa namanya, bantuan gitu atau saran-saran gitu kan. Yang memang paling gampangnya mungkin model yang mirip nih di luar negeri, tackling the same problems, tackling the same solutions, itu mereka cara bikin ininya tuh gimana sih, cara go to market mereka gimana sih, cara mereka nentuin bisnis modelnya juga kayak gimana sih. Nah kayak gitu-gitu, karena kita punya tadi ya jaringan global tadi, kita bisa lihat tuh beberapa case-case di seluruh dunia nih ya. Di Antler sendiri itu pasti ada aja tuh yang mau bikin misalkan datang pengen bikin aku mau bikin platform terkait tukang servis AC misalnya kayak gitu. Nah, kita lihat model di luar tuh ada nggak yang bikin kayak gitu, paling dekatnya kemana segala macam. Nah, kita coba kulik insight-insight yang mereka punya di luar negeri gitu kan. Atau ya nggak harus insight Antler juga lah ya. Maksudnya banyak startup yang came across yang kita temuin juga yang bisa jadikan contoh buat mereka. Itu salah satu caranya. Yang kedua ya mungkin memang selain daripada benchmark juga ya berdasarkan validasi mereka ke market juga tuh. Dalam arti level of needs-nya itu kayak gimana sih si customer-nya. Nah, dari situ kita bisa tentuin pricing, strategi, bisnis model dan lain-lain gitu sih. Oke. Jadi tadi tips yang pertama kita review dulu ya, pelajari bisnis model yang udah ada tuh seperti apa, bisa nggak kita contoh kulik-kulik. Yang kedua kita mesti lihat validasi dari marketnya itu gimana gitu. Betul. Nah kalau Antler sendiri melihat bisnis model yang viable, yang sustainable itu yang kayak gimana? Oke, mungkin kalau terkait bisnis model sendiri itu tergantung daripada ininya ya, industrinya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin bisnis model yang udah ada yang 9 yang paling common ya di dunia terkait startup itu ada enterprise, SaaS, subscriptions, terus ada yang transaksional, marketplace, e-commerce. Ini marketplace sama e-commerce-nya agak beda nih ya, nanti mungkin bisa dicatat juga di teman-teman. Terus ada yang base advertising kayak Facebook, sosial media kayak gitu-gitu kan, bisnis modelnya advertising. Terus ada yang usage base, sama ada yang selling hardware juga gitu ya. Nah, untuk nentuin teman-teman butuh di model mana itu tadi balik lagi ngelihat customer behavior-nya teman-teman dulu tuh. Kalau misalkan dari
satu sisi yang kita ngelihat marketnya sebelum kita ke benchmark nih ya. Nah, sebenarnya mereka itu buying behavior-nya gimana sih untuk the same problem, the same solutions. Maksudnya kita bikin solusi kan udah pasti ada tuh comparable-nya sama solusi offline-nya atau sama solusi existing-nya atau solusi konvensionalnya gitu kan. Contohnya tadi aku mau bikin platform untuk servis AC gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, sebelumnya itu orang-orang untuk servis AC itu gimana sih ya, mereka datang ke atau mereka nelpon ke tukang servis AC, boleh datang nggak ke rumah dan segala macam, dan cara mereka bayar untuk servis AC itu misalkan kan memang one time charge ya, per butuh aja gitu. Kenapa per butuh aja instead of subscriptions let's say, or instead of advertising atau kayak gimana gitu ya, atau yang lain, karena memang buying behavior-nya sendiri kan tadi life cycle kebutuhan kita servis AC kan mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, atau kalau we make it SaaS or we make it apa namanya, ya itu tadi ya, maksudnya subscription atau kayak gimana, Nggak ada itu kan yang mau. nggak ada yang mau gitu kan. Nah, itu dari sisi kalau misalkan kita ngobrol sama marketnya. Kalau misalkan sisi dari benchmark, ya dilihat juga ada nggak bentukan SaaS atau subscription atau apa untuk bisnis model service AC gitu kan. Karena mungkin teman-teman harus validasi juga bahwa bisnis model itu tentang begini kan, teman-teman bikin solusi itu people might want to use it gitu kan, but do they wanna pay it gitu kan, apakah mereka mau bayar, dan kalau mau bayar ya seperti apa gitu. Nah, dari situ intinya teman-teman ini, karena bikin startup itu sebenarnya sama lah kayak bikin company yang lain juga, ujung-ujungnya duit gitu ya, ujung-ujungnya bagaimana teman-teman bisa merealisasi ide teman-teman jadi duit. Makanya bisnis model nih jadi penting karena ya tadi memang buying behavior-nya itu perlu bisa diaddress juga, solusinya ada, buying behavior-nya ada gitu. Iya. Oke, nah tapi kalau dalam pandemi atau perlambatan ekonomi kayak sini kan buying behavior orang-orang tuh bisa berubah kan, makanya ada Betul. startup yang terpaksa harus pivot, ada yang atau mengubah bisnis modelnya ya. Ya. Ada yang berhasil, misalnya aku pernah baca dia tuh tadinya startup jual beli motor bekas atau spare part motor gitu ya. Terus kurang begitu grow, akhirnya jadi include mobil juga. Nah, akhirnya bisa berkembang pesat. Nah, tapi kan ada juga nih pivot yang tetap aja gagal. Nah, kalau visi itu menilai startup yang mau pivot tuh gimana tuh? Apa tips-tips yang visi kasih gitu? Sebenarnya gini sih, mungkin kita semacam kotakin dulu nih ya. Kalau bisnis model sendiri itu kan tentang sebenarnya kita tuh include stakeholders tuh siapa aja, value distributions-nya tuh seperti apa gitu kan sebenarnya. Dalam arti kalau misalkan let's say Gojek gitu, bisnis model dia itu sebenarnya bahasanya C2C, customer to customer. Dalam arti driver itu adalah customer juga gitu kan, dia pengguna aplikasi Gojek juga. Lalu si customer-nya itu adalah atau kita yang menggunakan jasa transportasinya atau GoFood atau apa itu juga customer juga. Gojek as a platform itu menjembatani dua customer side tadi, dan intinya mereka mengambil transaction fee gitu kan dari C2C ini. Nah, tadi ada bisnis model lain tuh misalnya, oh ya udah kita yang as a company, driver itu employees kita semua kayak taksi itu. Berarti kan dia bisa aja dia jual itu juga di platform online gitu kan. Dia bisa aja di UI UX-nya UI UX-nya user sama gitu kan. Kayak si Gojek. Nah, tapi ngaruhnya sebenarnya bisnis model berubah ganti atau apa tuh ngaruhnya tuh sebenarnya kemana sih? Itu ngaruhnya itu ke margin.
sebenarnya ke berapa yang teman-teman akhirnya bisa monetize, ngaruhnya ke scalability gitu kan. Oke, misalkan marginnya mungkin lebih gede, bisa lebih gede kalau employees-nya dari kita sendiri gitu kan. Tapi scalability-nya mungkin nggak sebagus kayak Gojek. Gojek tuh driver bisa daftar, tinggal di approve, customer langsung datang. Jadi mereka ya dan platform aja nih as of now, nggak terus doing recruitment gitu kan, atau ada fixed cost yang gede atau seperti apa. Nah, masuk ke pertanyaannya pivot tuh gimana sih pandangannya? Well, pivot it's necessary saat dilihat dan dirasa bahwa performance-nya itu either tadi ya ternyata nggak sesuai nih sama buying behavior, atau atau misalkan atau tadi nemu, oh iya kita kalau misalkan kayak gini margin kita kurang sufficient nih, kalau misalkan kita oh ya udah deh kita instead of C2C kita B2C aja deh. Oh, instead of B2C kita subscription aja deh. Oh, itu masuk ke buying behavior, plus ya memang kita mempertemukan di tengah-tengah di mana performance kita itu juga oke gitu kan, tergolong oke meskipun udah mengakomodasi buying behavior-nya si ini juga, si user juga gitu sih. Nah, kalau pivotnya itu lebih terkait ke produk dalam arti misalnya ganti ganti problem yang mau di-solve atau ganti solutions atau apa, ya pasti along the way itu juga ganti bisnis model juga, karena kan kalau ganti solutions most likely beda buying behavior-nya tadi kan gitu. Untuk solution serupa ganti ya misalkan kayak motor, mungkin orang bisa belinya lebih banyak cash, atau kalau misalkan di installment paling cuman kurang dari setahun atau gimana. Nah, kalau mobil mungkin beda lagi, installment more necessary gitu kan. Kalau rumah juga lebih beda lagi atau kayak gimana gitu kan. Jadi kalau ganti otomatis tadi ya, kalau ganti solusi, ganti problems, ya saya bisnis model ya ganti juga, karena memang terkait sama buying behavior-nya si user gitu. Oke. Tapi kalau pengalaman Tama sendiri pernah nggak sih ada startup yang slow down gitu, tapi dia mau pivot dan Antler tetap support gitu, misalnya tetap Oh ya, ngeluarin dana lagi gitu. oh Itu ya. kenapa startup itu tetap didanai gitu? Mungkin gini kan, kita at the beginning of investment itu kan kita misalkan believe nih sama apa yang mau dia bikin. Udah kita taruh investment kita di mereka. Nah, along the way mereka belajar bahwa oh iya ternyata buying behavior-nya nggak nemu nih, traction-nya mandek-mandek lah bahasanya gitu kan, atau oh ternyata solution-nya nih bukan ini yang mereka mau, instead of mungkin ini atau apalah gitu ya. Lalu berubah nih, pivot, ganti jadi bisnis model yang lain dengan solution yang lain. Kita kan mau nggak mau kita udah beli sahamnya mereka, Iya. bahasanya gitu ya. Instead of ya kita bisa sih menyarankan kalau misalnya udah jangan pivot misalnya atau kayak gimana, karena kita juga misalkan percaya sama bisnis model yang lama gitu kan. Tapi kita biasanya justru lebih fluid ya, dalam arti kalau misalkan oh ya dirasa begitu kan founder lagi gitu ya yang akhirnya ngelihat bagaimana situasi di market gitu kan. Kalau misalkan ya tadi given kita udah support mereka, ya kita full support juga apapun kebutuhan yang mereka mau lakukan. Tapi in the case of pendanaan lagi mungkin ya itu tergantung mereka ini atau gimana ya, karena pendanaan sendiri kan dari satu round ya udah di round itu aja tuh, nggak kita lakukan, nggak kita tambah-tambahin lagi gitu. Meskipun di beberapa case itu apalagi pada saat ini ya market lagi slowing down gini, banyak visi yang akhirnya lebih memprioritasin untuk funds mereka itu masuk ke portofolio yang mereka udah pegang gitu kan, supaya nggak pada mati nih gitu kan. Meskipun kayak gitu tapi
ya kalau misalkan nggak necessary atau apa, ya dalam arti kita nggak terus, sebenarnya kita engagement sama startup tuh nggak terus mereka bisa minta-minta terus gitu kan, kasarnya Iya. ke kita ya. Lebih ke, oh ya udah kita invest pada awalnya ya, runway mereka harus dihabisin dulu, terus balik ke kita, mungkin nanti kita ngobrol bagaimana expenditure yang mereka lakukan gitu ya di apa namanya, investment pertama kali. Kita lihat kalau misalkan nggak make sense atau gimana, ya mungkin kita bisa back other companies. Tapi kalau misalkan, oh iya nih sebenarnya kita udah melakukan many right things gitu ya, cuman turns out ini karena masalah eksternal dan lain-lain, ya mungkin tadi ada kemungkinan kita bisa top up the investment kayak gitu. Jadi balik lagi tergantung ke keadaan market dan si foundernya sendiri ya, udah Ya, benar belum mengelolanya kemarin ya, itu. betul. Nah, tapi tadi kan udah disebut juga ya soal perlambatan ekonomi atau Hmm. kencangnya isu resesi, kayak kita lihat Hmm. di banyak berita startup banyak PHK gitu. Tapi kalau investor ini memandang keadaan sekarang tuh seperti apa ya? Karena kan ada kekhawatiran gitu mungkin dari Ya, teman-teman startup founder, ih bisa nggak ya aku dapat funding gitu? Apakah ya, ini saat yang tepat untuk fundraising gitu? ya. Sebenarnya sih eh itu ya, kalau misalkan ya mungkin banyak pandangan juga nih ya terkait ini. Cuman Mhm. kalau aku pribadi sih lebih ngelihatnya gini nih, pada saat 2018, 2019, 2020 itu eh ya growing gitu kan. Mhm. Nah di 2021, 2020 dan 2021 tuh hype-nya tuh begini banget. Naik banget gitu kan hype-nya. Jadi ada Mhm. flux di tahun-tahun kemarin gitu kan. Bukan cuman di sektor yang pada umumnya udah ada juga ya, malah ada muncul sektor-sektor baru seperti Web3, kripto dan Mhm. lain-lain gitu kan. Nah, pada saat tahun-tahun ini bisa dibilang sebenarnya terjadi market corrections gitu kan. Bahwa mungkin hype yang 2020 atau 2021 itu eh flux ininya terlalu tinggi gitu kan. Tapi bukan berarti apa namanya, kita perlu pesimis terhadap itu. Sebenarnya tahun 2022 dan onwards itu lebih ke ngelanjutin tren yang udah ada dari 2019, 2018 gitu Mhm. kan. Cuman ada 1 tahun, 2 tahun ini nih yang apa namanya, spike-nya tinggi banget nih terkait tren, terkait apa gitu kan. Sementara Mhm. terjadilah market corrections gitu kan. Yang sebenarnya growth-nya atau misalkan keadaannya sekarang ini hampir mirip sama 2018, 2019. Kalau misalkan let's say 2020, 2021 ini kita buang gitu ya dari total Mhm. pendanaan atau apa segala macam, itu nggak terus nggak terus down atau kayak gimana. Jadi pandangannya adalah whether it's the right time to build, to fundraise, ya iya gitu, nggak dari dulu pun nggak pernah oh ini bukan the right time gitu. Menurutku sih gitu, dimana juga toh banyak juga dalam arti VC atau investor tuh yang baru close, mereka punya investment gitu, mereka punya tadi ya, mereka ditaruh udah banyak LP ini yang tadi dijelasin di awal tuh, Mhm. orang-orang kaya itu yang duitnya di apa namanya, dititipin di VC ini masih banyak gitu di Indonesia. Kalau mungkin teman-teman lihat press release juga, beberapa VC baru close their funds dan segala macam. By the way tadi ya, mungkin yang belum agak dijelasin dikit tuh bahwa VC juga sama, mereka fundraising juga bahasanya, sama Iya. kayak startup. Dan fundraisingnya VC alhamdulillah banyak berhasil gitu ya, Oh. bahkan di tahun ini. Jadi banyak duit nganggur tuh sebenarnya, kira-kira gitu. Jadi Pundi-pundinya penuh lah ya sekarang ini. pundi-pundinya penuh, tinggal tapi kita pengen lihat dari adanya COVID, dari adanya apa namanya, market corrections dan lain-lain, mana yang bulletproof gitu sama sama tadi. Dan kita pengen lihat berarti ya memang startup-startup tuh yang quote unquote default alive, dalam arti Hmm. bukan yang kalau misalkan nggak ada pendanaan terus mati gitu kan. Jadi Iya.
startup-startup yang kayak gitulah yang kita lebih lihat, terutama di di market conditions yang kayak gini, gitu sih. Iya. Bisa dibilang ini seleksi alami lah ya, Ya, startup yang bisa untuk dibilang kayak gitu. mencari startup yang benar-benar tangguh, nggak cuman hype, nggak cuman Betul, bakar-bakar duit gitu ya. betul, betul, betul. Jadi Gitu. wajar lah ya ini kalau kita dengar startup tutup atau Ya, PHK. Ya, namanya siklus ya. betul, betul, betul. Oke. Tapi kalau Antler saat ini industri mana nih yang disasar? Sebenarnya kita nggak ada spesifik industri ya, karena tadi tuh datang as individual, idenya pasti macam-macam tuh Mas, sebenarnya. Jadi Iya. nggak mungkin kita bisa, wah jangan deh idenya gini gini gini. Eh, tapi kita lebih ke tadi ya, balik lagi kalau misalkan foundersnya oke atau apa, bahkan sampai jadi kalau kita sendiri terkait industri nih ya, dari yang B2C banget atau maksudnya yang low tech banget, kayak kita punya portofolio juga namanya Base, tuh dia jualan make up gitu ya, Hmm. atau women wellness lah ya gitu, sampai yang high tech banget, yang software banget, yang crypto atau apa, itu kita punya tuh portofolio di range tersebut. Lebih ke penekanannya adalah ya kita pengen lihat grow gitu kan sebenarnya. Mau itu industrinya apa, kalau misalkan mereka bisa grow, dan tadi balik lagi bisnis modelnya pas, sesuai itu sama market behavior, buying behaviornya market, sesuai juga sama teman-teman punya skill, scalability point gitu kan, ketemu, ya industri apapun jalan sih gitu. Kita sih gitu. Asal jangan yang market size-nya itu kecil ya, tadi ya terlalu spesifik dalam Oke. arti misalkan ya servis AC atau gimana, mungkin saat dihitung market size-nya nggak gede-gede banget gitu. Oke. Jadi yang marketnya besar lah, yang potensial ya, nggak yang Betul, terlalu niche gitu ya. betul, betul. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Ya, untuk startup founder yang lagi mengembangkan startup di masa-masa sekarang, Tama punya tips apa untuk mereka? mungkin tipsnya adalah bahwa seluruh seluruh development phase ini anggaplah sebagai learning gitu ya, learning point, learning curve. Jadi jangan jangan dilihat cuman oh ya result base aja, tapi Hmm. kita mesti lihat oh ya belajar apa sih kita setelah gagal A gitu, setelah gagal B belajar apa sih, setelah gagal C belajar apa sih, karena kumpulan dari pembelajaran-pembelajaran itulah yang nantinya bisa bikin teman-teman ini mau bikin sebuah bisnis itu jadi ini ya, jadi tangguh gitu kan. Karena tanpa punya pengalaman bikin kesalahan gitu ya, mungkin akan susah itu untuk making decisions di beberapa case ke depannya gitu kan. Nah, tapi jangan jangan menganggap bahwa iya, dalam arti jangan sampai kalau misalkan making mistakes di mana itu yang diambil gerutunya aja gitu ya. Tapi yang diambil harus harus bisa mengambil bahwa oh ini nih ternyata bisnis model yang ini nggak works nih. Oh iya ternyata kalau misalkan yang works di industri ini nih seperti ini nih, nah kayak gitu-gitu. Itu penting banget teman-teman untuk bisa sampein di kalau teman-teman ada kesempatan pitch gitu ya sama visi, bahwa kita as a visi itu pengen lihat teman-teman itu bisa lebih ngerti terkait industri yang teman-teman mau bikin ketimbang kita as a visi gitu kan. That's why kita bisa believe sama teman-teman. Nah dari itu dari mana sih knowledge-nya ya? Ada dari kegagalan atau mungkin yang lain-lain gitu ya. Tapi yang paling biasanya paling paling bagus gitu ya, paling informasinya paling lengkap atau apa tuh kalau udah terjun ke industri, mau gagal atau gimana tapi ngerti gitu ekosistem industrinya gitu. Nah kalau misalkan teman-teman udah bisa itu,
baru mungkin bisa nanti ngobrol sama visi pengen bikin apa gitu. Tapi sarannya kalau misalkan, oh ya kita ngide mau bikin ini, tapi belum paham betul sama industrinya, pause dulu, mending belajar dulu, coba dulu, gagal dulu, gitu sih, kira-kira gitu. Iya, jadi mesti enjoy the process lah ya, dan Ya, belajar itu. Ya, emang nggak terhindarkan melalui proses itu ya. ya betul. Ya, jangan baru datang, baru mau buat, udah mikirin exit. Gitu ya. Ya karena, ya betul, gitu. Iya. Ya mikirin exit wajar, tapi tetap Ya, proses itu harus dilalui. iya, ya nanti soalnya banyak sih case-nya kayak takutnya tuh memang visi sendiri tuh misalkan dia lebih ngerti industrinya terkait siapa yang mau bikin ya itu bisa gimana sih itu kan kasarnya, karena kan kita mau naruh duit kita nih, kasarnya mau percayain duit kita ke orang lain nih. Kalau misalkan kita lebih ngerti, kenapa kita nggak kerjain aja sendiri gitu kan. Jadi Iya. that's why teman-teman harus bisa lebih ngerti, dan cara ngerti yang paling cepat adalah terjun, gagal, ya atau kerja di orang kayak gimana. Sebenarnya nggak itu ya yang ingin jadi startup founder, dan ngelihatnya itu futuristik aja ya, nggak harus ngelihatnya tuh oh ya sekarang banget kita harus udah bisa sukses as a startup founder gitu ya. It's okay to pause untuk kayak oh ya kita join dulu ke high growth startup gitu kalau misalkan as apa namanya fresh grad gitu ya, atau kita join dulu kemana atau apa gitu, nggak masalah. Long term visionnya adalah kalau bisa gue pengen ngerti banget dong salah satu industri nih, gue tertarik sama industri ini, misalkan commerce atau misalkan healthy food atau apalah kayak gitu misalkan ya, itu ngerti banget, terjun ke industri segala macem, nanti ketemu masalah baru tuh bikin sesuatu untuk nge-solve the problem, dan baru bisa ngobrol ke visi gitu sih. Ya. Jadi dengan gitu startup yang dihasilkan juga lebih berkualitas lah ya. Betul. Oke, thank you so much Tama. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih, banyak banget insight-nya tadi mulai dari mengenai visi tadi sendiri, mengenai bisnis model gitu ya, dan tips untuk di masa-masa sekarang. Ya, thank you so much, dan thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga bermanfaat dan insight ini bisa diterapkan di startup kalian masing-masing. See you next time. Bye. Thank you.